Israel punya rencana tersembunyi si kecil, tapi negara yang maju secara teknologi punya menyempurnakan pendekatan militernya selama bertahun-tahun, mengembangkan taktik yang tidak hanya berusaha melindungi wilayah mereka, tetapi juga mengganggu stabilitas musuh-musuhnya dari inti. Meskipun sebagian besar strategi mereka adalah terbungkus dalam lapisan misteri, beberapa elemen penting telah terungkap. Ringan. Jadi mari kita analisa bagaimana Israel berperang. Strategi perang yang dihilangkan, strategi pemimpin kunci kedua, mengganggu komunikasi untuk disemai kebingungan, seperti ledakan besar ular berbisa di Lebanon. Dan strategi 3S, menghancurkan gudang senjata dan situs tersembunyi. Rilis baru-baru ini muncul informasi tentang peluncuran rudal balistik QR-1 oleh Hizbullah. Rudal ini desainnya mirip dengan Scud Rusia, memiliki jangkauan yang dapat mengancam sebagian besar wilayah Israel dan radius ledakan hingga sedang kilometer. Meski sulit untuk diverifikasi, ini melaporkan keberadaan senjata Thales yang meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Untungnya, Israel punya sistem pertahanan rudal panah yang mampu mencegat rudal balistik sebelum mereka mencapai tujuannya, memberikan lapisan tambahan keamanan. Israel telah menyiapkan diri selama bertahun-tahun untuk konfrontasi ini dan mengembangkan taktik militer maju dalam menghadapi musuh-musuhnya, menggunakan strategi yang bertujuan untuk menetralisir mereka secara efektif. Mari kita analisa strategi satu serangan yang pernah terjadi pada tanggal 7 Oktober, dipicu oleh serangkaian peristiwa yang mengintensifkan ketegangan di kawasan. Sebagai respons, Israel telah memfokuskan upayanya pada identifikasi dan netralisasi pemimpin organisasi-organisasi penting seperti Hamas dan Hizbullah melalui operasi intelijen dan serangan yang tepat. Tujuannya adalah melemahkan struktur komando musuh, mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengordinasikan tindakan, dan mengurangi pengaruh mereka. Panggilan anonim dan manipulasi diinstruksikan kepada Fat Suker, seorang komandan tertinggi Hizbullah, untuk kembali ke apartemennya di lantai 7 tanpa mencurigai apapun. Suker menanggapi permintaan setelah dikonfirmasi, dan dia kembali dengan pesawat, mungkin F-16, yang mengeksekusi serangan presisi menggunakan bom berpemandu laser. Dampaknya diperlukan untuk menghancurkan lantai 7 dan menghilangkan Suker. Pukulan tersebut tidak hanya berdampak pada struktur operasional Hizbullah, tetapi juga mengirim pesan yang jelas tentang kecerdasan dan kapasitas reaksi Israel. Keesokan harinya, pada 31 Juli 2024, Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, terbunuh bersama pengawalnya di Teheran, ibu kota Iran. Diduga, mereka telah memasang bom sebulan sebelum diledakkan di tempat tersebut, di mana mereka berada pada tanggal 20 September tahun 2024. Pukulan signifikan kembali terjadi ketika Ibrahim Aqil, pemimpin Hizbullah, tersingkir. Bom penghancur bunker menghancurkan seluruh blok bangunan di mana ada pertemuan di lantai dasar. Senjata ini dirancang untuk menembus struktur bertulang, menunjukkan bahwa operasi ini dilakukan dengan hati-hati dan direncanakan untuk memastikan tujuannya. Sekarang, mari kita menganalisis strategi kedua. Selain serangan langsung, Israel juga melakukan serangan menggunakan taktik untuk menggoyahkan stabilitas operasi musuh dari dalam. Mereka berhasil meretas telepon dan sistem komunikasi yang berbeda-beda milik para komandan, memperoleh informasi koordinasi yang berharga dan membahayakan struktur internal. Ketika para pemimpin menyadari bahwa komunikasinya telah dilanggar, mereka terpaksa menggunakan teknologi lama seperti telepon kabel dan walkie-talkie, percaya bahwa itu akan lebih aman. Tentu saja, Israel sudah mengantisipasi pergerakan ini beberapa bulan sebelumnya. Sebuah perusahaan konsultasi, yang mungkin terkait dengan Mossad, memperoleh biaya izin dari perusahaan Taiwan, ESA Gold Apollo. Di sepanjang rantai pasokan, alat peledak dimasukkan ke dalam peralatan komunikasi. Ketika Jmol menerima dan mulai menggunakan perangkat ini, ledakan pun terjadi. Ledakan tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan dan paranoia di kalangan mereka. Untuk menyederhanakan, Hizbullah memesan ular berbisa dari Hongaria tanpa mengetahui bahwa mereka sedang berhadapan dengan entitas yang dikendalikan oleh Israel. Produk yang seharusnya diproduksi di Taiwan telah dimanipulasi oleh agen Israel dan dikirim ke Lebanon. Taktik cerdik ini memungkinkan Israel memutus komunikasi dan menyebarkan kebingungan tanpa perlu konfrontasi langsung. Akhirnya, mari kita analisa strategi ketiga yang telah mengumpulkan persenjataan. Yang sangat berharga, sekitar 150.000 senjata, banyak di antaranya tersembunyi di bawah bangunan sipil untuk menghindari deteksi. Di antara senjata tersebut terdapat rudal balistik QR-1 yang diluncurkan ke arah utara Israel. Bayangkan sebuah rudal yang bisa muncul secara diam-diam dari kedalaman bunker bawah tanah, siap diluncurkan hanya dengan menekan tombol.
Rudal Qiyade-R1 ini telah diarahkan ke utara Israel dan mewakili ancaman keamanan yang signifikan secara regional. Rudal tersebut tetap tidak terlihat hingga saat ini, dan penyebarannya terjadi ketika perintah datang untuk keluar dari persembunyiannya, baik dari improvisasi bunker atau bangunan yang disamarkan. Dengan sudut peluncuran yang tepat, rudal dapat ditembakkan dan segera menghilang, memungkinkan kekuatan yang mengoperasikannya tetap tidak terdeteksi. Mereka dapat dengan cepat menarik diri kembali ke bawah tanah setelah peluncuran. Dengan jangkauan yang bervariasi antara 180 km dan 700 km, Qiyade-R1 memiliki kemampuan untuk menjangkau hampir semua target di Israel Utara, yang merupakan elemen strategis yang sangat penting. Terdapat banyak senjata dalam gudang senjata tersebut. Salah satunya adalah rudal lain yang dikenal sebagai Dokter 3, yang juga dapat disembunyikan di bawah struktur sipil. Rudal ini dapat lepas landas dari lokasi tersembunyi dan diposisikan serta ditinggikan secara diam-diam untuk mengarah ke perbatasan Israel. Dinding yang dirancang khusus akan terbuka untuk mengizinkan peluncuran, dan setelah misi selesai, semuanya akan kembali normal, meninggalkan sedikit petunjuk tentang aktivitas Dokter 3. Dokter 3 sebenarnya adalah adaptasi cerdik dari kendaraan Tupolev 143, sebuah pesawat pengintaian udara tak berawak yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada dekade 1970. Awalnya dirancang untuk misi mata-mata, UAV ini dilengkapi dengan kamera di hidung dan perutnya, memberikan kecerdasan penting di medan perang. Anehnya, drone ini tidak dirancang untuk mendarat dengan lembut. Hanya kompartemen hidungnya yang dapat dipulihkan untuk mengumpulkan data yang telah dikumpulkan. Sementara itu, Hizbullah mengubah drone tua ini menjadi sistem penghapusan rudal R3 untuk pengawasan dan dilengkapi dengan hulu ledak. Rudal yang dimodifikasi ini sekarang bersifat eksplosif dan memiliki jangkauan hingga 200 km, memungkinkan serangan ke target yang jauh di wilayah Israel, serta menghadirkan tantangan baru bagi sistem pertahanan rudal. Akhirnya, ada rudal Fadi 1 dan Fadi 2, yang merupakan komponen penting lainnya dari arsenal tersembunyi. Rudal-rudal ini disimpan secara horizontal di bawah langit-langit yang terbuka, memungkinkan peluncuran secara berurutan dan dalam kawanan yang dapat membanjiri pertahanan musuh. Fadi 2, dengan panjang 6 m dan diameter 300 mm, memiliki kisaran sekitar 100 km dan membawa hulu ledak seberat 100 kg. Sementara itu, Fadi 1 menggunakan platform peluncur roket berganda MLRS, dengan jangkauan sedikit kurang dari 70 km dan membawa hulu ledak seberat 83 kg. Namun sekarang, mari kita lihat bagaimana Israel mendeteksi dan melacak persenjataan ini di dalam gedung. Israel menyebarkan jaringan pengawasan yang mengawasi setiap sudut wilayah Lebanon menggunakan satelit generasi terbaru yang dilengkapi dengan radar pemindaian aperture sintetis. Tanpa lelah, struktur militer Hizbullah diawasi baik siang maupun malam. Mata, ini mengawasi langit, menangkap gambar dengan resolusi tinggi yang mengungkapkan rincian yang mungkin luput dari perhatian manusia. Informasi yang dikumpulkan kemudian ditransfer ke sistem canggih kecerdasan buatan, di mana algoritma analisis canggih menganalisis setiap piksel. Sistem ini mampu membedakan antara tanah yang berubah dan alami, serta mendeteksi gangguan halus. Selain itu, sistem ini juga mengidentifikasi daerah-daerah yang mengeluarkan emisi tinggi kadar gas, seperti yang terdeteksi oleh indikator potensial terowongan atau bunker tersembunyi. Pernah dicurigai suatu lokasi, drone serangan fase berikutnya kemudian dikerahkan dengan diam dan tepat menuju target yang ditentukan. Drone tersebut dilengkapi dengan sensor termal dan kamera berkecepatan tinggi untuk memverifikasi tanda tangan panas dan struktur yang terdeteksi oleh satelit. Setelah ancaman dikonfirmasi, keputusan dibuat dalam hitungan detik. Sebuah rudal, Fire and Forget, yang terkenal dengan presisi dan kekuatan bedahnya diluncurkan. Rudal udara ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan struktur yang dibentengi dan menetralkan target dengan minimal kerusakan kolateral. Namun, ini semua adalah permainan intelijen dan kontra-intelijen, seperti sebuah permainan catur yang tak ada habisnya antara Hizbullah. Tidak tinggal diam dan telah membentengi posisinya dekat perbatasan dengan Israel, membentuk 4 lapisan defensif, masing-masing lebih tahan daripada sebelumnya. Baris pertama terdiri dari kompartemen pertahanan taktis yang berlokasi strategis untuk menutupi titik-titik paling rentan. Di belakangnya, baris kedua berfungsi sebagai pendukung, siap untuk memperkuat kesenjangan yang mungkin muncul. Pada lapisan ketiga dan keempat, terdapat pusat komando yang merupakan otak di balik kendali operasi. Dari sana, mereka mengoordinasikan gerakan, mengarahkan pasukan, dan memantau tindakan musuh.
Situasi menjadi lebih rumit dengan banyaknya peluncur roket yang dipasang Hizbullah di dekat posisi defensif tersebut. Menghadapi hal ini, pandangan Israel mempertimbangkan berbagai pilihan. Invasi darat ke selatan Lebanon menjadi suatu kemungkinan, tetapi itu bukanlah tugas yang sederhana. Risikonya tinggi, baik dari segi medan fisik maupun politik. Rencana yang rumit akan melibatkan serangan udara awal untuk menghilangkan aset bernilai tinggi, seperti sistem anti-pesawat dan pusat komunikasi. Setelah itu, pasukan khusus akan dikerahkan untuk misi tertentu, diikuti oleh unit artileri dan tentara infanteri.